Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita bersama Art Movie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul dengan Up in the Air. Up in the Air adalah film drama romantis Amerika Serikat pada tahun 2009. Disutradarai oleh Jason Reitman dan dibintangi oleh Josh Clooney sebagai Ryan, Vera Farmiga sebagai Alex, dan Anna Kendrick sebagai Natalie. Film bercerita tentang seorang yang bernama Ryan. Dia bekerja untuk sebuah perusahaan berbasis Transition Counseling atau CTC. Pekerjaannya ini menuntut Ryan berkeliling ke berbagai negara untuk memecat seseorang. Dari perjalanan inilah Ryan bertemu dengan Alex. Ryan telah terbang 320 hari tahun lalu, berkeliling Amerika dan menganggap hal ini adalah bagian terbaik dalam pekerjaannya. Karena dia bisa menikmati hotel mewah, makanan berkelas, dan privilege untuk tidak perlu mengantri. Namun semua berubah setelah datangnya karyawan baru bernama Natalie. Natalie memiliki ide untuk melakukan pemecatan secara virtual. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mulai alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan menampilkan beberapa karyawan yang sedang diinterview untuk dilakukan pemecatan oleh Ryan. Kemudian dilanjut oleh Ryan yang sedang berada di airport untuk melakukan perjalanan menjadi pembicara salah satu bagian negara di Amerika. Selesai acara, Ryan mendapat telepon dari atasannya yang di CTC untuk memintanya kembali ke kantor. Namun sebelum kembali, Ryan melanjutkan perjalanannya ke Dallas, dan saat di bar, dia bertemu dengan Alex. Dari pertemuan ini, Ryan dan Alex menjadi dekat dan akhirnya menjalin hubungan. Pagi-pagi sebelum Ryan kembali ke Omaha, kakak Ryan menelepon untuk mengabari bahwa adik terkecil mereka akan menikah 3 minggu lagi. Ryan diminta melakukan sesuatu untuk membantunya, yaitu memfoto gambar adik dan calon iparnya di beberapa lokasi menarik. Sekembalinya di kantor, bos Ryan memperkenalkan karyawan baru yang punya ide untuk melakukan pemecatan secara virtual. Dia adalah Natalie. Natalie kemudian mempresentasikan programnya dan melakukan simulasi pemecatan kepada karyawan bernama Ned. Kemudian, saat berdua dengan pimpinan CTC, Ryan menyampaikan keberatannya. Ryan berpendapat bahwa melakukan pemecatan tidak bisa dilakukan secara virtual, karena harus bertatap muka langsung untuk dapat menunjukkan empati. Sebelum mengimplementasikan pemecatan secara virtual, Natalie diminta ikut Ryan ke beberapa negara bagian di Amerika untuk melakukan pemecatan. Ryan dan Natalie sampai di airport. Ryan mengajari Natalie cara efektif melakukan perjalanan, seperti mengantre. Ryan memilih barisan orang-orang Asia dibandingkan orang tua ataupun orang-orang India, karena orang Asia bawaannya mereka lebih ringan sehingga antrinya lebih cepat. Ryan dan Natalie sampai di kantor klien untuk melakukan proses interview pemecatan. Ryan di sini menunjukkan kepiawaiannya dalam melakukan pemecatan. Dia pelajari data diri karyawan secara detail sehingga Ryan mampu memberikan masukan kepada karyawan sehingga karyawan tidak sakit hati dan melakukan tuntutan. Lalu mereka terbang lagi ke Wichita. Kini giliran Natalie yang melakukan pemecatan. Dia lakukan ke seorang wanita yang berujung pada wanita itu mengancam akan melakukan bunuh diri gara-gara pemecatan ini. Natalie pun syok, dan Ryan mencoba meyakinkan bahwa hal semacam ini biasa terjadi. Perjalanan berikutnya adalah ke Kansas City, kemudian ke Tulsa, dan Des Moines. Di Des Moines ini, Natalie kembali bersedih karena banyak yang tidak terima dipecat. Kemudian lanjut lagi ke Miami. Saat di Miami, Natalie tiba-tiba menangis karena diputus oleh pacarnya. Ryan dan Alex pun menghiburnya dengan mengajak ke sebuah pesta. Natalie pun menemukan pasangan kencannya, sementara Ryan dan Alex hubungannya semakin serius. Pagi-paginya, Alex buru-buru pergi meninggalkan Ryan karena akan mengejar pesawatnya. Alex bilang akan mengabarinya lagi agar mereka bisa bertemu. Saat sarapan, Natalie bertanya kepada Ryan mengenai hubungan macam apa yang mereka miliki, mengingat Natalie tahu Ryan adalah tipe orang yang tidak mau berkomitmen. Mendengar jawaban Ryan, Natalie pun marah karena memandang Ryan seperti memainkan Alex. Setelah pertengkaran itu, Ryan dan Natalie tidak banyak bicara saat melakukan perjalanan ke Detroit.
Saat sampai di Detroit, pimpinan CTC menyapa lewat video conference. Pimpinan mereka meminta kali ini pemecatan dilakukan secara virtual, walaupun dalam satu lokasi, dan Natalie yang bertugas untuk mengeksekusinya. Dan mulai saat itu mereka ditarik kembali ke kantor karena perusahaan menganggap pemecatan secara virtual sudah berhasil dilakukan dengan baik oleh Natalie. Saat akan perjalanan kembali ke kantor, Ryan memilih untuk langsung pergi mengunjungi pernikahan adiknya dan mengajak Alex. Pada makan malam keluarga Ryan, Alex ikut dan diperkenalkan sebagai pasangannya. Mereka saling memperkenalkan satu sama lain. Keesokan harinya, Ryan mengajak Alex pergi ke sekolah Ryan saat masih remaja. Sampai Ryan mendapat telepon dari kakaknya yang mengabarkan bahwa calon suami adik Ryan ragu untuk menikah. Kali ini, Ryan diminta untuk bicara kepada calon suami adiknya. Awalnya, Ryan menolak karena dia berpikir dia tidak pantas, mengingat dia adalah orang yang tidak mau berkomitmen atau menikah. Namun akhirnya pria itu pun yakin untuk menikah setelah diajak bicara oleh Ryan. Setelah acara pernikahan selesai, Ryan dan Alex berpisah di airport. Alex pulang dan Ryan pun juga pulang. Di kantor, Ryan melihat sudah banyak perubahan karena saat ini pemecatan sudah dilakukan secara virtual. Ryan pun menjadi pembicara kembali dalam sebuah seminar motivasi. Namun di awal dia mulai bicara, Ryan terdiam. Dia mengurungkan niatnya dan memilih untuk mundur dari panggung. Ryan lalu terbang menuju Chicago untuk menuju rumah Alex. Berniat ingin memberikan kejutan, namun justru Ryan lah yang akhirnya mendapat kejutan. Saat sampai rumah Alex, Ryan mengetahui kalau ternyata Alex sudah mempunyai keluarga, tetapi dia tidak pernah cerita. Ryan kecewa dan memutuskan pulang keesokan harinya. Dalam pesawat, Ryan mendapat pengumuman bahwa dia telah melewati penerbangan sejauh 10 juta miles. Hal ini harusnya Ryan bahagia karena targetnya selama ini sudah tercapai. Namun, hati Ryan masih kacau. Bahkan saat kapten memberikan sebuah kartu yang menjadi simbol pencapaian 10 juta miles, Ryan pun tidak terlihat bahagia. Kini Ryan kembali ke kantor dan mendapat info bahwa karyawan yang pernah dipecat Natalie bunuh diri. Ini menjadikan Natalie terpukul dan berhenti dari kantor tersebut. Di akhir film, Ryan diminta kembali terbang seperti sebelumnya untuk melakukan tugas, karena dengan pemecatan secara online terbukti kurang tepat. Dan Natalie interview kerja di tempat yang baru. Dengan rekomendasi dari Ryan, Natalie pun diterima di perusahaan tersebut. Dan film pun selesai. Sekian pembahasan film kali ini dan semoga teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.